Terus melaju untuk Indonesia maju. Hari ini saya juga mengambil satu tema, melaju dalam perkenanan Tuhan. Melaju dalam perkenanan Tuhan. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang bisa dilakukan setiap orang untuk merayakan kemerdekaan. Ketika kemarin ada karnaval, 670 ikut. Termasuk anak sekolah minggu yang diwakili oleh Jeden, Jeriel, Leroy dan Yasar. Mereka juga berjalan, ada banyak. Kami ingat ketika kami berjalan, papa mama mereka buka lagu rohani, mereka bagi ayat-ayat Alkitab. Saya tahu karena saya ikut dengan motor, saya tidak kuat jalan. Ada yang mereka aneh, mereka tertawa ketika melaikan pujian, ketika mereka menari bagi Tuhan. Ada yang bilang puji Tuhan, ada banyak ekspresi ketika mereka berjalan kemarin. Tetapi anak-anak tetap berjalan dalam siang yang luar biasa. Saya yang motor saja saya pulang saya sempoyongan. Yang jalan itu luar biasa. Papa mama ada banyak hal yang bisa mengekspresikan kemerdekaan kita. Ini ada tidak berhasil, silakan ya. Papa mama sebagai orang Kristen, kalau kita lihat gambar ini papa mama, karena seseorang yang tergantung di kayu salib ini dan hari ini kita menjadi orang yang merdeka. Siapakah dia? Apakah dia seorang yang biasa-biasa saja atau siapakah dia? Kita akan lihat selanjutnya gambar yang berikut Bapak Mama. Saya dapat ini dari ketika saya baca. Ini tentang Allah Bapak Mama. Kemudian ini tentang garis pendamaian, garis pembenaran dan garis penebusan. Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Yesus menebus kita sebagai orang percaya, orang yang hidup dalam dosa. Yesus menebus kita. Setelah itu Yesus melakukan pendamaian kita dengan Allah. Kemudian kita dibenarkan sebagai orang Kristen. Papa mama, ada suatu pengorbanan. Kita bisa dibenarkan karena ada sebuah pengorbanan. Bangsa ini merdeka karena ada pengorbanan papa mama. Apakah setelah merdeka 78 tahun yang lalu kita tenang-tenang saja? Pak Jokowi tidak ikut waktu perang. Dia tidak angkat senjata. Dia tidak main bambu runcing dan sebagainya. Ketika pertama dia menjadi presiden, banyak orang yang mengatakan hal-hal yang buruk tentang dia. Dia tidak bisa, dia pelengak-pelengok, bahkan ada yang paling menyedihkan. Gambar perempuan dengan underwear atau dengan pakaian dalam, lalu wajahnya Jokowi, penghinaan yang luar biasa. Dia tetap tenang waktu itu. Dia seorang pemimpin yang melanjutkan kepemimpinan dari yang berikut. Tapi hari ini banyak sekali. Ketika kemarin perayaan 17 Agustus orang Papua, jangan ganggu beta dengan dia. Ini lagu pop tapi mereka bilang karena Jokowi kami melihat akses-akses yang luar biasa. Ada pelebaran jalan, ada pembukaan jalan yang luar biasa. Papa mama, Jokowi melakukan bagiannya sebagai orang yang menikmati kemerdekaan. Ada banyak yang dia lakukan. Ada banyak sekali yang Jokowi lakukan kalau kita lihat. Kemarin ketika saya lihat di upacara saya cukup sedih karena mungkin ini terakhir dia memimpin upacara. Ketika dia maju, dia yang kurus, kecil, tidak luar biasa, tidak gagah, tapi ketika dia maju, orang sangat menghormati dia. Kenapa? Karena dia tahu memaknai kemerdekaan yang dia jalani hari ini. Ketika dia memimpin, dia tahu ada pengorbanan orang yang luar biasa di belakangnya. Papa mama, tentang kekristenan, ketika kita dibenarkan oleh Allah, itu bukan karena kita, tetapi ada seorang Yesus yang luar biasa yang menebus kita. Gambar berikut papa mama. Mari gambar berikut. Karena itu Filipi 3:20 berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara hari ini adalah warga negara kerajaan surga. Sebagaimana kita warga negara Indonesia, kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan. Warga negara kerajaan Allah, kewargaan di dalam kerajaan Allah, aturannya adalah firman Tuhan. Tidak bisa menyimpang.
apapun juga kembali ke sini. Kalau kami di PPA ada namanya buku suci, BPK namanya, buku panduan kemitraan. Mau keuangan, aturan, segala sesuatu kami harus melihat BPK itu. Ketika kami melenceng dan di saat audit ditemukan, maka gereja harus bertanggung jawab. Apalagi kalau penyimpangan keuangan, gereja harus bertanggung jawab. Kita silakan makan uang mau berapa banyak saja. Kalau bendara maiseng, saya maiseng, gereja akan ganti. Compassion tidak mau tahu. Itu buku panduan kemitraan dan ada MOU yang terbangun. Di dalam kehidupan kekristenan kita Papa Mama sebagai warga kerajaan Allah, kita harus mengikuti setiap aturan. Kita harus setiap aturan. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lanjut. Apa yang harus kita lakukan supaya kita berfungsi dengan benar di dalam mengekspresikan kemerdekaan kita. Saya minta maaf gambar-gambarnya tentang gambar anak PPA. Ini ada beberapa gambar. Gambar yang pertama ketika anak-anak komsel di lingkungan sini. Mereka komsel, mereka berdoa. Dalam usia mereka ini yang mereka lakukan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya Tuhan, mereka berkumpul, baca firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan. Gambar yang satu itu tentang mission trip di Atapupu. Saya bersuka cita ketika melihat mereka mengisi. Sebagai anak Tuhan mereka bekerja, mereka potong daging, ikan mereka cuci sampai putih bersih. Harusnya kan satu kali minimal ada darah-darah sedikit. Mereka cuci ini sama seperti kena Baiklin, putih dan bersih. Karena laki-laki yang cuci, mereka cincang dengan sekuat tenaga. Kan ikan cakalang harusnya kan iris begini, mereka cincang dan dia pun daging berserakan kemana-mana. Tapi mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, anak laki-laki. Ini yang mereka lakukan Papa Mama, kelihatan sederhana. Tetapi itu adalah tindakan yang dilakukan karena mereka sadar bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Sederhana tapi mereka melakukan untuk meringankan beban tutor masak di dapur. Gambar yang berikut. Hari ini saya banyak gambar. Ini ada KKR. Ketika di sini ada banyak anak-anak PPA, anak sekolah minggu. Dan mereka melakukan bagian mereka, beribadah, menyembah Tuhan dengan luar biasa. Gambar yang di sebelah lagi itu anak tim entrepreneur. Mereka punya mimpi Papa Mama. Biar saya buka rahasia. Mereka punya mimpi mau naik pesawat. Mereka kepingin lihat Bali seperti apa. Tapi support anak tidak bisa tanggung semuanya. Tidak bisa. Saya bilang silakan kita bekerja. Setiap orang siapkan 6 juta. Dengan kami tidak, uang orang tua tidak cukup. Kami cari dana, Mak. Mereka kerja pagi-pagi kupas pisang mereka mulai takar. Hari pertama mereka jualan, sejujurnya mereka rugi. Karena mereka menyesakkan itu kantong. Dan beruntunglah orang beri pertama. Rugi, modal 500 yang kembali 370-an. Rugi modalnya. Belum minyak, tenaga dan sebagainya. Tidak apa-apa. Lalu Kak Dina yang sudah profesional, dia mulai timbang dan takar. Mereka bersemangat. Mereka jual hari pertama habis. Hari kedua habis. Masih ada lagi. Sebentar ada di depan. Itu tidak gratis. Ya, mereka bekerja. Mereka punya mimpi. Saya bilang lakukan. Kita berdoa. Kita lakukan bagian kita. Tuhan yang akan melakukan bagian Tuhan. Ini beberapa hal yang apa yang mereka lakukan. Kita lanjut Papa Mama. Ini satu gambar lagi. Anak-anak youth yang luar biasa. Mereka dibudayakan untuk habis makan cuci piring. Jangan kecil-kecil. Tutor masak kalian 35. Tutor masak harus perhatikan bersihkah tidak. Mereka perhatikan. Sederhana Papa Mama. Tetapi ini tindakan-tindakan kecil yang akan membuat mereka bertumbuh dengan kuat ketika mereka menjadi orang Kristen. Jadi orang Kristen tidak mudah Papa Mama. Sama seperti contoh Yesus. Yesus berkorban untuk kita dan kita tidak bisa gampangan menjadi orang Kristen. Mereka belajar. Anak laki-laki cuci piring, mereka bantu, mereka simpan. Dan itu meringankan beban orang lain. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lanjut lagi. Ini gambar-gambar. Nah, ada hal-hal yang akan membuat kita terbelenggu menjadi orang Kristen. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan.
Bangsa Indonesia sudah bebas, tetapi masih banyak orang yang korupsi, mementingkan diri sendiri. Kenapa? Karena mental mereka, mental budak. Masih melakukan hal-hal yang jahat, yang memenuhi kepentingannya karena mental budak, mental dijajah. Papa mama, jangan berpikir kita tidak bisa seperti ini. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, tetapi kita masih terbayang-bayang dan kuk itu mengikat di tengkuk kita. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatkah kita bahwa bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan keluar dari Mesir, lalu mereka berkata, kenapa engkau membawa kami ke tempat ini? Bukankah mentimun ada sangat nikmat di Mesir? Mereka sudah merdeka secara fisik, secara tubuh mereka sudah keluar dari perbudakan yang luar biasa. Tetapi mental mereka masih terikat di Mesir. Ini bisa terjadi di hidup saya dan saudara. Kita sudah dimerdekakan dari Kristus, tetapi mental kita masih mental diperbudak, Papa Mama. Karena itu hari ini mari kita melihat lagi mental kita. Apakah kita masih diperbudak atau tidak? Ketika kita dimerdekakan di dalam Kristus, sesungguhnya Tuhan sedang mengeluarkan potensi terbaik dari hidup kita. Kristus menebus kita. Dulunya kita melakukan segala sesuatu untuk memuaskan keberdosaan kita sebagai manusia yang hidup di dalam dosa. Tetapi ketika Kristus memerdekakan kita, seharusnya kita mulai bertindak untuk memuliakan Allah yang sudah berkorban bagi kita. Apa yang kita lakukan yang memuaskan dosa kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Jika kita terikat di dalam perhambaan budak, maka itu akan menguasai kita dan keluar dalam tindakan kita. Kemerdekaan bicara tentang tanggung jawab di dalam Kristus. Saya dan saudara ketika dibenarkan oleh Tuhan, itu tidak menjadi gampangan Papa Mama, tapi bicara tentang tanggung jawab. Apakah tanggung jawab mudah? Tidak, tanggung jawab itu berat Papa Mama. Kita orang tua, hari-hari ini ada banyak orang tua. Ketika kemarin kita begitu luar biasa berdoa. Anak-anak Mawar Saron tembus di Undana. Tiba-tiba uang semester keluar. 1 orang 5 juta. Kalau yang eselon 3 kah? Eselon 3. Saya teman eselon dia kabit. Jadi uang kuliahnya 6 juta. Saya pun tetangga, dia pun anak ada 4 kuliah di Undana, 4 mungkin 4 yang kuliah. Dan yang terakhir 5 juta Papa Mama, dia bilang ini kali terlalu mahal. Dia bilang mana? Kita bercerita, dia bilang Papa PNS, saya harus bikin kue segala macam, berat. Ya toh? Luar biasa. Tetapi lalu satu kata yang dia bilang begini. Ini saya tetangga, dia bilang begini. Tetapi Tuhan tidak tutup mata. Mana saya pun anak sekuliah berapa orang. Saya pun anak ini 7 orang mana. So ada 2 yang wisuda. Yang ketiga wisuda kerja. Tuhan tidak tutup mata. Bapak pun gaji soalnya besar mana. Tapi Tuhan tidak tutup mata. Ya toh? Tuhan tidak tutup mata. Nah Papa Mama, kemerdekaan adalah tanggung jawab. Dan ketika Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita. Dan kita mempercayai Tuhan. Tuhan yang akan mencukupkan. Ada satu teman mentor. Dia pun anak saya bilang ulang-ulang. Saya bangga dengan dia. Dia pun anak kuliah di UKI 2 orang. Kuliah di UKI. 1 beasiswa, 1 murni. Universitas Kristen Indonesia. Kos di sana. Dan dia ada hari ini, dia puntang-panting di sana sini. Tapi saya bangga dengan dia. Saya selalu bangga kalau lihat dia, saya pun kawan. Saya pun teman mentor, dia anak kuliah di Jakarta 2-2. Itu hebat. Dan saya bangga, ada banyak cerita-cerita menarik. Kenapa? Karena kita jadi orang percaya yang mempercayai Kristus yang luar biasa. Kita harus jadi orang Kristen bukan hanya responsibel atau bertanggung jawab karena kewajiban kita. Tapi juga akuntabel. Artinya apa yang kita lakukan bahkan lebih dari sebuah kewajiban. Kenapa? Karena kita beda. Tanggung jawab kita beda sebagai orang Kristen. Kita orang Kristen yang luar biasa. Kemarin ketika kita komsel, lalu Bapak Poli pimpin komsel bilang gini. Apa pelayanan kita, panggilan kita? Kami berdiskusi, lalu masing-masing sepakat. Bapak Aloni bilang tanggung jawab saya adalah melakukan tanggung jawab saya dengan benar sebagai seorang tentara. Saya pun tanggung jawab sebagai mama rumah tangga, ibu rumah tangga melakukan tanggung jawab saya. Setiap kita melakukan tanggung jawab kita. Dan ketika kita melakukan dengan benar, itu adalah sebuah perkenanan di hadapan Tuhan. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita terus komitmen, satu, untuk tidak ada lagi dalam kuk perhambaan dengan mengubah pola pikir kita bahwa kita orang-orang yang merdeka dan kita punya Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Gambar yang berikut. Ini satu gambar, jangan terlalu terganggu dengan gambar. Kebetulan saya temukan, tapi di sini dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 16 dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen kita harus benar-benar benar di hadapan Tuhan dan di hadapan semua orang. Tanpa ada sesuatu yang diselubungkan. Menjadi apa adanya, tidak apa-apa. Saya selalu bilang, saya ikut Zoom, konseling, saya ikut konselor, saya belajar. Tidak apa-apa ketika kita diketahui bahwa kita punya kelemahan-kelemahan. Setiap kita punya kelemahan. Kalau dosa kita bertobat minta ampun, kalau kelemahan kita perbaiki dari waktu ke waktu. Jangan menyelubungi apapun juga, apa adanya, supaya apa Papa Mama. Saya ingat ketika Zoom pada hari Sabtu minggu lalu dia bilang gini, supaya ketika kita menjadi orang Kristen, orang-orang yang lemah di luar sana, mereka mau jadi orang Kristen. Karena ketika kita salah, kita dalam kelemahan, Tuhan menolong kita, memperbaiki kita. Kita lihat teladan dari orang-orang percaya. Menjadi orang Kristen tidak langsung sempurna Papa Mama, tidak sempurna. Itu kemunafikan. Ketika orang Kristen lalu dia bilang, haleluya, baik, semuanya baik. Itu kemunafikan. Kenapa? Karena setiap kita punya kelemahan di dalam kehidupan kita. Bahkan Paulus bilang, tolong ambil duri ini dari tubuh. Lalu Tuhan bilang gini, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahan mula kuasaku nyata. Ketika kita lemah dan kita angkat tangan kita kepada Tuhan, di saat itulah Tuhan akan bertindak untuk memperbaiki hidup kita dari hari ke hari menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Jadi jangan terlalu menghakimi diri jika kita masih memiliki kelemahan, karena kita masih manusia. Amin Papa Mama. Tapi satu hal yang harus kita ingat Papa Mama, bahwa kita tidak boleh menjadi hamba dari setiap kelemahan kita. Tidak boleh menjadi hamba. Kita harus belajar untuk memperbaiki. Kemudian kita juga, Yakobus 2 ayat 12 bilang begini, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum kemerdekaan. Artinya setiap yang kita kerjakan, setiap yang kita lakukan, ingatlah bahwa kita juga akan dihakimi suatu hari nanti. Jadi kalau melihat orang yang sedang dalam kelemahan, mari dengan kasih kita untuk melihat mereka tanpa membicarakan. Tanpa membicarakan. Kadang-kadang ada tindakan-tindakan kita yang konyol betul-betul. Saya cerita. Saya malu satu malam. Saya malu betul-betul. Saya mengharga diri nih mempermalukan. Saya tidak bisa tidur nih Tuhan. Aduh ini. Ketika gerak jalan kemarin. Lalu saya omong di Kak Dina bilang begini. Kak Dina, beta su 20 tahun di Soema. Ini pasukan yang lewat. Dari tadi pesan kenal satu ju. Pesan kenal satu orang. Tiba-tiba Bapak Ever dia sakit, jadi dia tidak kasih tahu. Dia bilang entahlah ikut atau tidak. Saya tidak tahu dia mau ikut gerak jalan tidak. Tiba-tiba dia bilang Bapak spontan. Beta lari masuk di barisan dan pipelok Bapak Ever sedikit. Pipelok Bapak Ever sedikit, itu spontan betul-betul. Setelah itu maaf, beta ini kan harga diri agak tinggi tuh. Be malu setengah mati, sampai saya bisa tidur Bapak Mama. Malam tuh be malu sekali, kenapa kok sebodok itu kenapa kok konyol begitu, kenapa, memalukan sekali. Orang-orang lihat, aduh mentor lihat. Beta terlalu malu sekali waktu itu. Dia pun malu satu hari, satu malam, soalnya habis. Malu sekali. Rasa, pokoknya seperti itu, tapi itu tindakan spontan Bapak Mama. Lalu ketika malam besok bisa tidur, bangun pagi ini masih teringat-ingat begini. Apakah itu berdosa? Itu satu pernyataan yang muncul di dalam kepala. Oh betul, tidak berdosa. Hanya memang kelihatan son bagus, son elegan, tapi tidak berdosa. Setiap orang bisa punya kesalahan, kelemahan ketika ada hal-hal tertentu yang spontan terjadi. Beta malu setengah mati Bapak Mama. Apalagi kan betanya agak jaim sedikit toh. Jaim begini lalu begitu, malu setengah mati. Tetapi Papa Mama yang dikasih Tuhan Yesus, kadang-kadang ada tindakan-tindakan spontan kita yang menurut orang lain itu memalukan sekali. Tapi ketika itu bukan dosa, jangan terlalu dipikirkan.
Ada banyak tindakan spontan. Tetapi papa mama, hati-hati dengan ketika kita melakukan sesuatu yang ada motif, ada niat yang tidak benar. Ada satu slogan yang saya baca kemarin. Ingatlah bahwa kita tidak bebas memilih apa saja. Mau baik, mau setengah baik, mau seperempat baik, mau tidak baik, itu hak kita sepenuhnya. Tetapi ingatlah bahwa kita tidak bisa bebas memilih akibat dan konsekuensinya. Kita bisa lakukan apa saja, tapi kita tidak bebas memilih konsekuensinya. Artinya ketika kita melakukan hal yang buruk, kita akan menerima konsekuensinya. Bukan tentang pembalasan Tuhan, tetapi memang kita yang menabur. Jadi konsekuensinya seperti itu. Jadi jangan sedikit-sedikit pembalasan Tuhan sedang jalan. Tuhan tidak jahat, Tuhan tidak dangkal seperti pemikiran kita, tetapi konsekuensi kita. Jadi kalau ada hal-hal yang buruk, pilihannya ada di kita. Apakah kita mau melakukan yang baik atau tidak? Konsekuensinya ada pada kita, papa mama. Ada satu gambar juga yang menarik yang saya dapatkan. Gambar berikut, Kak Dina. Ya, ketika saya dapatkan, ini sebenarnya gambar ketika kami persiapan untuk kekerasan kemarin. Tapi saya tidak tampilkan. Ada satu ayat bilang begini, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Ini yang saya garis bawahi, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ketika saya lihat gambar ini, saya tertawa-tawa di pihak. Coba Pak Mama lihat ini kata, tolong. Kalau orang Jawa mungkin biasa tolong, tolong. Tapi saya pikir sebagai konteks orang Soe, konteks orang Timur. Waktu saya baca itu kata tolong, itu karena di leher terlalu tercekik sampai dia bisa tolong lah. Tolong harusnya begitu. Tapi karena sesak tolong yang keluar. Saya tertawa. Tapi ini kejadian papa mama. Ini kenyataan hari ini. Firman Tuhan bilang, layanilah seorang akan yang lain. Layanilah seorang akan yang lain. Saya melayani orang-orang di sekeliling saya. Papa mama melayani orang-orang di sekeliling kita. Melayani karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Yesus terlebih dahulu sudah melayani kita. Karena itu layaklah kita saling melayani. Layanilah seorang akan yang lain tanpa memikirkan keuntungan yang harus engkau dapatkan. Layanilah. Layanilah papa mama. Kenapa? Karena Tuhan memanggil kita untuk saling melayani. Suami melayani istri, istri melayani suami, anak-anak melayani, dan seterusnya. Saya juga ada tersinggung sehari-hari ini. Saya tidak tersinggung sebenarnya, saya tersinggung dengan saya anak laki-laki. Dia tidak pernah WA juga. Saya WA kakak, tidak pernah WA. Satu kali jam 2:30 di PPAD WA bilang ini, salam mama beta masih hidup. Lalu beta balas, lu gila. Begitu. Kemarin berpikir dia bertobat, ulang lah di grup keluarga lah. Beta salam, beta masih hidup. Dia tidak tahu cara berkomunikasi. Kan dia pengharapan, mama beta ada baik-baik, mama baik kok. Dia bilang, mama. Dia bilang salam, halo beta masih hidup. Beta sampai sini jengkel betul. Dia bilang biar tahu saya WA dia. Tahu saya WA, kesetengah dia. Paling nanti kalau dia ada uang dia WA, mama beta butuh uang. Itu baru pembalasan muncul dulu. Seperti itu. Tapi bukan tentang itu Bapak Mama. Tapi kemudian Tuhan bilang, memang dia punya kemampuan sebegitu. Tinggal ajar dia. Suatu hari yang jadi istri harus banyak tawakal. Jangan sampai dia jalan pijabar, dia bilang, sayang Bem masih hidup. Wah itu berat itu. Dia istri bisa bakal itu. Bisa lapor mama mantu itu. Nah Papa Mama, layanilah seorang akan yang lain. Layani. Kadang-kadang saya senang kalau lihat ada keluarga-keluarga. Saya lihat satu, setiap mama-mama, setiap perempuan begitulah. Menginginkan, tapi kita tidak paksa. Ketika satu hamba Tuhan, lalu dia bilang terima kasih istriku karena engkau setia mendampingiku dalam susah dan senang. Selamat ulang tahun, teruslah berjalan bersamaku. Itu menghibur hati. Layanilah seorang akan yang lain. Kenapa? Ketika kita melayani orang lain, sesungguhnya kita sedang berhenti, berfokus kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita mau hanya kita yang diperhatikan, kita yang dipenuhi segala sesuatu, kita lupa ada orang lain di sekitar kita yang memerlukan kita. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil.
Kawan, Bapak Mama bisa lihat, mungkin kalau kita tidak tenar. Kalau Ronaldo, saya ingat, saya suka Ronaldo, jadi maaf. Ketika mereka jalan, lalu ada anak kecil yang pegang tangan kan. Ketika mereka berdiri berjejer, lalu Ronaldo hanya pegang dia pun tangan, usap dia pun kepala. Wah, dia omong bilang, dia pegang dia pun kepala, pegang tangan. Seorang Ronaldo, sang legend yang luar biasa, hanya pegang tangan seorang anak kecil. Dia bangga sekali. Dia senang sekali seorang Ronaldo pegang dia pun tangan. Kenapa sampai banyak orang berjaga-jaga di sekitar lapangan supaya orang tidak lari. Mereka hanya mau lari peluk Ronaldo, peluk Messi dan seterusnya. Betapa mereka membutuhkan sebuah pengakuan. Setiap kita butuh untuk dilayani satu dengan yang lain. Berhenti untuk menjadi egois dan mementingkan diri sendiri hanya karena saya ingin selalu dimengerti dan diperhatikan. Mari kita bergerak untuk memberkati orang-orang lain dengan kasih kita. Kita adalah orang-orang yang sudah tebus, karena itu kita perlu menunjukkan bahwa saya milik Kristus. Saya anak Tuhan. Bukan tentang seperti orang Farisi yang kita berdoa di pinggir-pinggir jalan, lalu kita Tuhan besar, Tuhan luar biasa. Bukan hanya tentang itu. Itu baik untuk kita melakukan pujian kepada Allah. Tetapi hal-hal yang sepele, yang tidak terlihat pun juga ketika kita melakukan itu, siapa yang akan melihatnya? Bapa di surga akan melihat kita. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari melakukan bukan karena kewajiban, tapi karena kasih kita. Kasih kita, ini satu gambar lagi yang saya ambil, gambar ketika kami pelayanan ke Nunbena. Ini gereja yang lama, Papa Mama jalannya sangat luar biasa. Sampai saya satu mentor hampir mati ketika jalan Papa Mama. Karena ketika jalan yang luar biasa dia hampir, untung dia pegang. Dia terbuang dari atas pick up. Dan saking gugupnya dia pulang, sampai di sana dia tidak bisa bikin apa-apa, dia langsung tidur. Jalannya cukup susah Papa Mama. Tapi karena kasih mereka kami pergi ke sana. Pulang, kami dapat pemandangan yang bagus. Karena kasih mereka melayani anak-anak. Kelihatannya sederhana. Tapi satu tepukan, satu pelukan kepada anak-anak itu membawa sukacita bagi mereka. Untuk anak di desa, ketika orang kota datang lalu bercerita dan memeluk mereka, itu sesuatu kebaikan. Dan mereka akan senang. Mari berhenti berfokus kepada diri kita sendiri dan lakukan. Gambar yang berikut Papa Mama. Kolose 3 ayat 11 berkata, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau seorang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Setelah kita diselamatkan, tanggung jawab kita tidak mudah Papa Mama. Saya baca satu catatan, satu tulisan bilang begini, supaya kita mengerti posisi ketika Yesus disalibkan. Tahukah Anda bahwa cahaya bintang menempuh perjalanan 186.000 mil per detik untuk sampai kepada kita. Itu berarti lebih dari 16 miliar mil per hari, dan dengan pandangan kita yang terbatas, kita hanya dapat melihat sebagian kecil saja dari bintang-bintang yang ada di alam semesta. Padahal diperkirakan ada 100 miliar galaksi di dunia ini. Dan galaksi yang paling dekat dengan kita jaraknya 25.000 tahun cahaya. Jaraknya 25 tahun cahaya. Cahaya itu kan cepat sekali. Papa Mama kalau pernah berjalan di Flores, jalan Flores, bel tidak cukup. Ketika tikungan yang luar biasa di malam hari, bel tidak cukup. Artinya setiap tikungan cahaya harus sampai duluan. Sopir akan bermain cahaya seperti ini supaya mobil dari tikungan yang lain tidak bertabrakan. Cahayanya sampai terlebih dahulu. Dan dikatakan galaksi, salah satu galaksi terdekat cahayanya 25 tahun cahaya yang paling dekat dengan kita. Mari kita memahami kenapa sampai Yesus digantung di kayu salib Bapak Mama. Kalau kita pahami dengan pikiran kita, kita tidak akan paham. Sudahlah, Yesus mati ya memang mau tebus kita. Lalu kita menganggap remeh kemerdekaan, pembebasan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi mari kita lihat tentang galaksi-galaksi yang tergantung yang kita lihat. Yang jauh sekali seperti itu. Tuhan menggantung mereka, menetapkan mereka dan tidak ada tabrakan di sana. Tuhan taruh dengan cara Tuhan yang luar biasa. Dan kalau misalnya jarak dengan kita, kalau dia
jarak dengan kita 25.000 tahun cahaya. Saya bayangkan, saya kadang-kadang pikir suka parno, kalau jatuh satu, saya selesai hidup kita. Kalau jatuh satu, tapi Tuhan tahu bagaimana menempatkan segala sesuatu. Dan saya dan saudara adalah orang-orang yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Kenapa? Bapa Tuhan kita yang hebat itu, yang menggantung segala sesuatu dengan luar biasa, menyerahkan anaknya yang luar biasa untuk saya dan saudara. Menderita, jalan, dipukul, jatuh, disalibkan. Mengerikan sekali kalau kita nonton dan kita bayangkan. Betapa Tuhan mengasihi kita dengan luar biasa. Lebih berharga dari apapun. Apakah bisa kita paham apa yang Tuhan mau? Satu firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 16 bilang begini. Bahkan juga Rasul Paulus berkata bahwa kita ini memiliki pikiran Kristus. Kita dapat memahami apa yang disampaikan firman Tuhan jika Roh Kudus ada di dalam kita. Jika Tuhan yang adalah kebenaran itu ada di dalam kita, kita bisa memahami apa yang Tuhan mau bagi kita. Kita bisa memahami pikiran Kristus karena Tuhan mengaruniakan kepada kita melalui Roh Kudus. Mari minta Roh Kudus untuk masuk ke dalam kita, memenuhi kita supaya kita paham apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa jalanmu bukan jalanku. Apa yang engkau pikir lurus dalam pandanganmu ternyata jalannya ujungnya menuju maut. Kita tidak banyak paham tentang banyak hal kecuali dikaruniakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat A, B, C, dan D, kita melihat kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Yang tadi saya bilang jangan cepat-cepat untuk menghakimi. Apa yang engkau hakimi akan dikembalikan kepada engkau. Lihatlah, sekarang lagi tenar. Memang hanya orang miskin yang makan nasi. Lagi tenar, viral di mana-mana. Saya pun Facebook, saya pun Instagram, semuanya kena hack. Jadi Jo coba perbaiki, Jo bilang wah ini kelas kakap nih mana Son bisa. Saya hanya coba lihat dari kawan-kawan, tidak ada postingan yang tidak jelas, jadi tidak apa-apa. Tapi Papa Mama hari ini bilang begini, orang miskin itu yang makan nasi. Lalu banyak yang tersinggung, Bapak Gubernur, omong tuh sopan sedikit. Ada banyak seperti itu, tapi saya tidak mau menghakimi seperti itu. Kenapa? Karena saya belajar tentang gizi di PPA. Saya belajar tentang 4 bintang. Mungkin cara penyampaiannya salah. Mungkin cara omongnya membuat orang tersinggung. Tetapi maksudnya benar. Nasi, sayur, ikan, dan sebagainya harus seimbang. Supaya anak-anak kita bertumbuh dengan optimal. Itu dari kesehatan. Ada ahli gizi di sini. Saya terima sebagai sebuah pemahaman. Jadi tidak perlu menghakimi, dia pemimpin kita. Mungkin dia marah sekali karena dia pesta. Orang ambil nasi terlalu banyak mungkin dia lihat. Daging, kan di pesta kita nasi, daging babi goreng kering. Saya masih ingat ke pesta. Daging babi goreng kering, wah itu ngeri sekali. Goreng kering, daging tepung, daging bumbu, daging ini. Semua daging toh. Nah ada orang yang pintar, dia ambil 2 sah. Yang lain daging tutup semua. Tidak ada sayur dan sebagainya, mungkin seperti itu. Tujuannya benar. Tinggal kita tidak menghakimi, ambil yang baik saja toh, habis. Kan begitu, sebagai anak Tuhan harus begitu. Ketika kita melihat, ya saya tidak mau pusing. Saya pikir saya harus makan sayur. Karena sayur itu bagus, seratnya bagus. Supaya apa? Supaya kita umur tua nih aman untuk pencernaan. Kalau anak muda aman, mayan sutua. Coba sekarang ya umur 50 tahun ke saya, makan nasi banyak-banyak setiap hari. Beras mol. Saya percaya bahwa diabetes menanti engkau di pintu gerbang. Ya toh kan begitu saja. Makanlah sayur supaya serat banyak. Kita BAB lancar. Ada orang yang tidak bisa BAB dengan lancar. Butuh obat. Dan ketika tidak bisa BAB, pembusukan di sini. Itu bisa merambat ke segala tubuh. Ya toh Papa Mama toh. Jadi jangan, ini istilahnya, jangan menghakimi kalau dengar sesuatu. Mengucap syukur, ambil yang baik saja. Yang berikut Papa Mama. Ini 2 hal terakhir yang harus kita lakukan. Efesus 6 ayat 8 bilang begini, kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia juga telah berbuat baik, sesuatu yang baik ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Mari terus melakukan kebaikan. Saya mengucap syukur, kita akan ke Bena pada hari Selasa. Kita akan ke Bena pada hari Selasa, teman-teman PPA, ada anak-anak PPA yang daftar nama kan full. Lalu bilang, Ma, beta masih bisa ikut kok.
Karena dia seorang anak yang setia yang melayani, tapi karena dia ada urusan di Kupang, ikut daftar nanti Ana daftar nanti. Mereka senang untuk melayani. Kita melakukan segala sesuatu. Mari kita melakukan kebaikan ketika di Bena. Saya bilang di teman-teman PPA, mari kita melakukan, jangan ada yang duduk diam. Kalau ada dapur butuh tenaga, kalau ada sound system butuh tenaga, kalau ini mari kita jangan sekedar responsibel. Jangan hanya bekerja karena tanggung jawab kita, tapi bekerjalah dengan akuntabel, dengan lebih dari segala sesuatu karena kita adalah anak Tuhan. Mari melakukan. Ada yang bilang, anak kau sudah bisa pergi. Dan saya tahu mereka memberkati dengan apa yang ada pada mereka. Apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan itu akan sangat bermanfaat untuk orang lain. Kehidupan kita akan jadi berkat di sana. Dan gambar yang berikut saya ambil ini teman-teman. Ini anak-anak perempuan yang okvol lapangan di sebelah. Mereka bukan pemain bola kaki, tapi mereka bersemangat untuk okvol. Angkat sana, ada ini waktu okvol itu karena sedang pertandingan bola kaki, ETMC di Rote. Lalu HP tetap di sini sambil angkat batu lempar, hampir gol. Batu ya, ini salah sedikit. Ya, lalu jalan-jalan skop lagi sambil ada yang pegang kau lihat, skop seperti itu. Mereka tidak melupakan kesenangan tapi tangan tetap kerja. Lakukan sesuatu. Ini anak perempuan. Mereka okvol dari satu pisatu, lempar dari satu pisatu dan cukup rata sedikit. Mereka melakukan. Kita melakukan. Ini dia nama, apapun yang engkau lakukan. Mungkin engkau tidak menikmati lapangan itu, wahai anak perempuan. Tetapi Bapamu di surga melihat engkau. Engkau sedang menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir Papa Mama, dari firman Tuhan hari ini, sesuai dengan melaju dalam perkenanan Tuhan, mari kita ada di hadapan Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang mau memberkati orang lain dengan apa yang ada pada kita. Jika kita tidak sampai kepada orang-orang, doa kita akan sampai kepada mereka. Yohanes 16 ayat 23 berkata, dan pada hari ini itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Pada hari itu tidak bisa langsung bertanya kepada Yesus. Ketika Yesus sudah terangkat ke surga. Tetapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Kita tidak ada dengan Yesus bersama-sama di bumi ini. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus kita bisa minta apa saja kepada Bapa di surga. Mari kita memberi waktu kita. Ketika tadi pagi saya saat teduh, saya berdoa. Ada satu firman yang saya dapatkan. Memang perikopnya tentang menghakimi dalam Lukas 6. Tetapi dalam Lukas 6 ayat 37 bilang begini. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam keribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ketika kita membangun doa kita kepada Tuhan, firman Tuhan berkata bahkan doalah kepada orang-orang yang bahkan berbuat jahat kepada engkau. Doalah kepada musuh-musuh, berdoalah bagi mereka. Apa berkat yang akan kita dapatkan? Dikatakan bahwa apa yang kita berikan akan diberikan kepada kita. Bahkan takarannya akan dipadatkan dan tumpah. Ketika kita berdoa untuk musuh kita, dia akan berubah. Tuhan memberkati dia, lalu hidupnya akan diubahkan. Dan segala berkat itu akan kembali kepada kita. Ketika kita memberi. Ketika kita berdoa, hari-hari ini Papa Mama ada banyak kebakaran. Saya coba lihat, saya pikir itu hoax. Ternyata ada kebakaran luar biasa di Hawaii hari ini. Beberapa waktu yang lalu, kebakaran yang menghanguskan satu kota. Hangus luar biasa Papa Mama. Kota yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Tapi kebakaran itu menghancurkan. Kemarin juga Efren bilang ada kebakaran di Osaka. 6 unit usaha terbakar dan hangus. Lalu saya lihat lagi ada postingan lagi. Ada kapal-kapal bahkan di dalam laut. Kapal-kapal terbakar dan merambat dari satu ke satu. Papa Mama, tidak ada yang aman hari ini. Mungkin kita berpikir kita aman. Saya ada di Soe. Hati-hati dengan kebakaran. Hati-hati dengan segala sesuatu. Kenapa? Karena sedang jadi siklus kekeringan yang luar biasa. Ketika kekeringan ada satu pemicu, maka itu bisa menciptakan kebakaran. Kelihatannya kecil. Kemarin saya belanja dan saya lewat di depan rumah. Ada tetangga yang dia tumpuk serbuk kayu. Karena di situ dia tanam ubi patatas. Lalu mungkin ada yang iseng lempar puntung rokok dan itu membakar.
Lakukan hal yang sederhana. Mereka tidak tahu. Mereka ada kerja tapi mereka tidak tahu sedang kebakaran pelan-pelan. Santai saja. Hal yang biasa. Ini bukan perlu dibanggakan. Karena kebetulan saya lewat. Saya ambil air dari rumah lalu saya siram. Habis. Seperti itu. Nah papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berdoa di hadapan Tuhan. Untuk orang-orang yang Roh Kudus taruh di dalam hati kita. Kadang-kadang saya tidak tahu, saya percaya setiap kita yang punya roh Tuhan selalu ada. Kadang-kadang tanpa angin, tanpa sebab kita merasa tidak nyaman. Seperti ada sesuatu, kenapa Bepati dugdak? Berdoalah. Tuhan sedang menyuruh engkau untuk berdoa untuk sesuatu. Engkau tidak tahu engkau sedang berdoa untuk siapa. Tapi Tuhan tahu bahwa engkau sedang berdoa. Tuhan minta untuk kerjasama, doakan sesuatu. Bahkan Roh Kudus berkata bahwa dia bisa berdoa dalam keluhan yang tak terucapkan. Jangan menganggap sepele tentang doa Bapak Mama. Mari tidak berfokus kepada diri kita. Mari kita berdoa karena ada banyak kejadian-kejadian yang terjadi di depan kita, di sekeliling kita. Sama seperti Mordekai berkata kepada Esther, jangan berpikir ketika engkau dalam istana lalu engkau bebas dan tidak mengalami malapetaka. Berdoa dan berpuasalah. Jangan berpikir bahwa kita aman hari ini lalu kita menjadi abai. Tapi mari kita berdoa karena doa kita akan menjadi dupa di hadapan Tuhan dan akan memberkati orang-orang di sekeliling kita. Amin untuk firman Tuhan, Tuhan memberkati kita.